Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, ini yang lagi rame ya, soal banner atau spanduk yang banyak terpampang di JPO. Yang belum tahu JPO, itu ada JPO adalah jembatan penyeberangan orang di Jakarta ya, yang bertuliskan akamsi alias menolak naturalisasi, lebih kepilih akamsi ya. Disinyalir spanduk ini tuh dibuat oleh salah satu anggota dewan yang kemarin tuh nggak terima nih dikritik sama netizen. Tapi ini tuh baru sebatas dugaan lo ya. Bener apa enggak nih dia nih yang memerintahkan hal ini? Kalau benar ini ulah si anggota dewan ini, ya harusnya kalian udah nyadar dong. Kalian yang selama ini ngedukung caleg-caleg waktu pilkada ataupun pemilu, no lihat kenyataannya. Yang katanya wakil rakyat lah kok malah nyinyirin hiburan rakyatnya, malah nyinyirin prestasi rakyatnya. Giliran dikritik balik dia kagak terima. Apa itu yang namanya wakil rakyat? Makanya nih ya, kalian yang dukung sampai ribut-ribut tuh buat ngebelain dewan alias caleg, ya kalian ini dibegoin sama dia. Mereka mah kalau udah kepilih boro-boro mikirin lu, yang ada juga buat perut mereka sendiri. Giliran dikritik kagak terima. Kalau buat kami pribadi soal ini ya, kalau yang dikritik atau tulisannya itu naturalisasi, ya kami bodoh amat. Sebab di timnas saat ini nggak ada yang namanya naturalisasi, semuanya diaspora. Tapi kalau yang dimaksud tulisan itu naturalisasi itu adalah pemain diaspora saat ini, ya tunggu aja nanti saat timnas masuk ke Piala Dunia, baru saya rujak nih abis-abisan orang-orang kayak gini nih. Kalau nantinya orang-orang ini masih ngotot gembar-gembor soal akamsi, ya udah solusinya gampang, kumpulin aja para pemain akamsi kalian, kita aduin sama timnas saat ini. Tapi dengan satu syarat, kalau pemain akamsi kalian kalah oleh pemain timnas, kalian harus dipenjara sebab udah bikin kegaduhan. Bukannya dukung timnas yang lagi maju, malah bikin ribut. Mati aja kalian semualah, makhluk kagak guna. Cuma emang ya buat saya pribadi nih, sebagai orang yang tinggal di Jakarta, saya ini malu banget lihat kayak ginian nih. Kota yang katanya markasnya timnas, malah ada warganya yang nggak ngedukung timnas. Padahal timnas mainnya di kota ini mulu loh. Gimana nih Pak Erik nih? Pakai segala nulis masyarakat sepak bola Indonesia. Masyarakat sepak bola Indonesia yang mana? Jangan bawa-bawa nama Indonesia. Sebab 90% warga Indonesia itu suka dan senang dengan program PSSI dan timnas saat ini. Pakai bawa-bawa nama Indonesia lagi. Aduh. Kita ke berita klub dulu kali ya. Paulo Meneses, siapa dia? Dia adalah pelatih asal Portugal berusia 46 tahun yang kabarnya justru akan dipilih oleh Madura United sebagai pelatih baru tim Sapeh Kerap. Meneses ini dipilih lantaran pengalamannya melatih tim-tim asal Asia dan katanya sih berprestasi. Padahal prestasi terbaik Meneses itu di tahun 2022-2023 kemarin ya, waktu di klub Nejmeh SC di Lebanon. Di mana di tahun itu Nejmeh SC ini tuh mendapatkan 2 trofi, yakni juara Liga Lebanon dan juara Piala Lebanon. Nah kan apa yang kami bilang, kalau nggak Brazil ya Portugal pelatih Madura United. Kita lihat ya, apakah benar nih si Meneses ini yang akan melatih Madura United. Selanjutnya ada Miljan Radovic. Ini tiba-tiba mengunggah postingan di Instagramnya dengan hashtag Asia. Banyak yang memprediksi kalau Radovic ini akan balik ke Persib untuk gantiin Igor Tolik. Tapi itu belum tentu benar loh ya. Mungkin aja Radovic ini memang akan ke Asia. Ini melatih salah satu klub di Asia. Ataupun kalau ke Persib, ya mungkin jadi direktur teknik kali ya. Karena kan Persib lagi butuh dirtek. Tapi untuk kebenarannya ya tunggu aja lah benar apa enggak gitu kan. Tapi kalau memang ke Persib mungkin ada kaitannya juga. Radovic ini kan orang Montenegro nih, dimana bahasa Montenegro itu kan sedikit mirip nih dengan bahasanya Kroasia. Jadi mungkin bisa adaptasi lah dengan Bojan Hodak kali ya. Nah bicara soal Kroasia, ada rumor. Ingat dan catat, dengerin baik-baik, kami bilang rumor.
kalau Bojan Hodak kabarnya akan mendatangkan lagi pemain asal Kroasia. Katanya sih buat ngegantiin Milson 5. Tapi siapa ya? Kami pun nggak tahu kalau ini ya. Ini kan baru sekedar atau selentingan aja yang beredar di manajemen Persib ya. Tapi kalau posisinya dia ini winger atau striker sih buat kami nggak masalah ya. Asal jangan tiba-tiba gok aja. Kroasia, Simic yang datang. Kalau kita lihat di bulan September ini, di situs Transfermarkt itu cuma ada 4 pemain Kroasia yang bebas transfer yang berposisi sebagai winger ataupun striker. Di daftarnya ya ada Jan Jurček, ada juga Petar Slivkovic, ada juga Anton Maglika dan Vinko Petkovic. Dan dari 4 pemain ini nggak ada yang mentereng lu ya, sebab keempat pemain ini tuh cuma main di Liga 2 Eropa. Kalau soal prestasi ya mungkin cuma Petrovic dan Anton Maglika aja nih yang pernah juara di liga masing-masing. Selebihnya sih nggak ada yang pernah juara. Atau jangan-jangan ya pemain ini tuh mungkin satu agen kali ya sama Bojan Hodak, seperti mungkin Filip Dangovic atau Toni Jovic atau Denis Beganovic. Tapi ya udahlah, tunggu aja. Lagian ini cuma rumor, jadi nikmatin aja. Dari PSIS, Gilbert Agius di ujung tanduk. 4 laga sudah PSIS nggak raih kemenangan dan terdampar di posisi ke-13 klasemen sementara. Dari 7 laga yang dijalani PSIS musim ini baru menghasilkan 2 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kali kekalahan. Para fans PSIS mulai mempertanyakan kinerja Gilbert Agius sebab 2 musim sudah Gilbert ini melatih PSIS tapi belum ada progres yang signifikan. Padahal di awal musim ini PSIS itu jadi tim tercepat loh yang mendapatkan 8 pemain asing. Bahkan PSIS sempat mentrial beberapa pemain asing. Tapi kok jadi gini ya? Hilangnya Abdallah Sudi ditambah PSIS ini beli kucing dalam karung, yakni membeli Evandro Brandao, disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya PSIS. Kan kami udah analisa ya. Yang kerja di PSIS itu asing itu cuma 2, Diarra dan Galih Freitas. Sisanya pemain asing itu cuma batang kayu. Coba lihat di bek tengah. Bek tengah aja pakai 2 pemain asing, Ruxi dan Ferrari. Tapi yang nonjol cuma Dewangga, pemain lokal. Di depan cuma Galih Freitas yang hidup. Sisanya kayak batang kayu. Mau gimana lagi ya, mau nggak mau putaran 2 PSIS ini harus rombak total semua pemain asingnya. Kalau perlu 6 pemain asing PSIS ini copot aja, ganti yang pasti-pasti aja. Lanjut ya, saya mau mengomentari si botak yang satu ini nih. Dia bilang Sintayong ini pakai buzzer. Ada berarti kita yang selama ini ngedukung Sintayong itu disebutnya buzzer loh sama dia. Saya dan keluarga saya disebutnya buzzer. Saya nggak terima sebab saya ngerasa ngedukung Sintayong itu dari hati. Hati-hati Anda botak kalau ngomong, kami nggak terima loh. Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Jadi termasuk orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi, ya saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya, mungkin bukan hanya towel saja. Itu satu. Yang kedua, terus siapa sih si botak yang satu ini? Dia adalah Hifni Hasan. Wah, saya kenal banget nih sama nih orang nih. Dia adalah anggota Esko NOC. BTW yang belum paham apa itu NOC, NOC itu adalah kepanjangan atau singkatan dari National Olympic Committee alias Komite Olimpiade Indonesia. Di bawahnya IOC atau secara nggak langsung dia ini mantan anak buahnya Erick Thohir. Karena Erick Thohir itu kan IOC. Nah ini dia NOC, di bawahnya IOC ya. Yang lucu lagi, dia bilang ini jangan terlalu banyak naturalisasi. Terus mau pakai apa? Mau pakai pemain lokal kampret gitu. Lah gimana dengan PON kemarin?
Itu kan PON kemarin di bawah naungan KONI dan NOC. Lah, PON kemarin aja amburadul, ujung-ujungnya apa? PSSI dan pemerintah juga yang ambil alih. Kecuali NOC dan KONI ini sukses menggelar PON, baru boleh keluar-keluar. Lah ini PON aja acak-acakan, kok berani-beraninya nyinyirin Sintayong dan Timnas. Terus dia bilang Sintayong ini menyewa buzzer. Berarti dia bilang 90% rakyat Indonesia ini buzzer semua loh ya. Termasuk kalian yang dukung Sintayong disebut buzzer loh sama dia. Sintayong, Sintayong, kami di sini. Sintayong, 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 kami di sini. Sintayong. Ya udah, kalau begini mah solusinya gampang. Kumpulin aja itu seluruh rakyat Indonesia dari 375 juta jiwa lebih itu, dikumpulin, bikin voting. Siapa yang ngedukung Timnas dan Sintayong saat ini, siapa yang enggak. Nah, kalau ternyata lebih banyak yang ngedukung Timnas dan Sintayong saat ini, berarti orang-orang yang nggak suka atau nggak ngedukung, ya mending diusir aja dari Indonesia karena cuma bikin gaduh. Ya iyalah, mending diusir aja, ngapain juga ada di Indonesia, toh mereka nggak ngedukung kemajuan negaranya kok, cuma bikin ribet doang. Gimana? Sekarang udah paham dan percaya kan dengan apa yang pernah kami ucapkan? Kemarin aja kalian bilang, ah hoak lu, ah sok tahu lu kalau Toel ini backingannya orang-orang penting. Noh, plototin sama mata kepala kalian. Makin banyak kan orang-orang elit yang ngedukung lokal kampret. Asal kalian tahu aja ya, Toel CS dan pasukannya ini nggak akan pernah mati, akan terus seperti itu. Bahkan para lokal kampret ini akan terus menjadi-jadi. Sebab di belakang para lokal kampret ini ada sosok petinggi negara yang sangat powerful yang melindungi mereka. Sebab ini tuh bukan lagi soal Sintayong ataupun lokal kampret lu ya. Sintayong versus lokal kampret, bukan itu. Ini urusannya ke politik, di mana Erick Thohir ini berlawanan dengan musuh-musuhnya. Erick Thohir itu adalah menteri, ya otomatis yang namanya menteri musuhnya banyak. Nah, selanjutnya kita akan memberikan barangkali tambahan inputan klarifikasi tadi kepada Komdis. Nah, itu bagian yang harus kita lakukan. Kejadian ini tentunya kita berharap tidak akan terulang kembali. Nah, balik lagi ke klarifikasi, sanksi dan seterusnya. Ya, saya pikir kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Komdis. Ya, operator itu bisa memberikan juga sanksi, ya kan? Tapi sanksi harus yang ada di dalam regulasi. Ya, bisa jadi nanti sanksi yang terberat tentunya hukuman administrasi, pengurangan poin dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang sanksi yang sangat berat yang biasa diterima oleh klub. Itu tadi ya komentar dari Ferry Paulus sebagai Direktur PT LIB soal kejadian yang terjadi di Persib. Buat kami ada satu hal yang lucu nih, yakni Ferry Paulus bilang Persib ini bisa mendapatkan pengurangan poin, padahal di regulasi LIB musim ini nggak ada yang namanya poin pengurangan poin. Adapun pasal pengurangan poin itu ada dalam kode disiplin PSSI lo ya. Itu pun kode disiplinnya di tahun 2023 ada di bab 10. Itu memang ada. Cuma andai kata Persib dikurangi poin oleh Komdis PSSI, Persib bisa dan berhak protes. Sebab kode disiplin ini tuh ditulis atau diterbitkan tahun 2023 yang artinya berlakunya tahun 2023. Kalau misalnya kode disiplin ini diterapkan di Persib musim ini, harusnya pihak Persib bisa protes. Kenapa demikian? Sebab di tahun 2023 ada juga klub yang mengalami hal sama, yakni Arema. Tapi di tahun 2023 silam, Arema nggak dikurangin poin tuh. Kenapa Persib dikurangin poin? Itu yang harus dicermati oleh pihak manajemen Persib.
Jadi ini balik lagi lah pada kinerja manajemen Persib. Kalau manajemen Persibnya ini diem aja ketika Persib terkena denda seperti ini, ya berarti benar manajemen Persib nggak becus ngurus Persib, gitu aja. Dan berikut hasil investigasi kejadian saat lawan Port FC. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil klarifikasi para pihak tersebut dapat disimpulkan tidak ada pemukulan terhadap Riko Abdullah Mutakin baik di tunnel, locker room hingga saat dipulangkan. 2. Persib menemukan adanya pelanggaran peraturan pertandingan yaitu prosedur dan administrasi dengan menggiring penonton ke dalam area locker room yang seharusnya merupakan area steril. 3. Sanksi diberikan kepada Kakang Rudianto berdasarkan keputusan head coach Persib Bojan Hodak dikarenakan yang bersangkutan membawa masuk Riko Abdullah Mutakin ke dalam locker room. 4. Adi Pratama melakukan pelanggaran dengan meminta steward untuk menangkap Riko Abdullah Mutakin untuk dibawa ke area tunnel yang juga seharusnya steril karena yang bersangkutan diberikan teguran keras dan sanksi. Selanjutnya tanda tangan para pihak di atas materai. 1. Riko Abdullah Mutakin tertanda tangan di atas materai. 2. Adi Pratama tertanda tangan di atas materai. 3. Raffi Gani tertanda tangan di atas materai. Saksi Aditya Putra Herawan, Andang Ruhyat, Tobias Ginanjar, Jen RS. Cuma memang ini sih yang katanya korban kok nggak muncul ke publik ya, biar lebih jelas gitu. Tapi intinya katanya sih kasus ini udah beres nih. Kedua belah pihak udah saling berdamai katanya. Kalau pendapat kami soal kasus ini pihak Persib dan oknum dari Persib ini memang salah nih. Baik itu pihak manajemen Persib, ofisial atau staf Persib, dan juga pemain Persib. Karena telah melakukan intimidasi pada, ya katanya sih, ini pada oknum yang bersangkutan. Karena melanggar regulasi juga dengan membawa si oknum ini atau korban ini ke tunnel ya. Terus si yang dinyatakan korban pun salah sebab udah mengucapkan atau meneriakan kata-kata kotor dan gak pantas. Coba dengar ini ya. Masa pakai bawa-bawa nama hewan segala? Wajar dong kalau orang juga kesel. Oke, kita akan komentari sedikit pertandingan Persebaya lawan Dewa United. Sebenarnya kami nggak bisa banyak yang harus kami komentarin di laga ini. Sebab apa ya? Ini tuh cuma mempertontonkan aksi bobrok seorang wasit bernama Asep Yandis. Ini benar-benar memalukan buat wasit-wasit Indonesia. Wasit ini kami pikir nggak layak loh ya jadi wasit. Bahkan ini laga ini tuh dipimpin oleh wasit Asep Yandis. Terus juga petugas VAR-nya Heru Cahyono. Udah cocok sama-sama wasit-wasit yang emang nggak bener di Liga Indonesia. Jadi pertandingan yang sangat seru sebenarnya. Saling jual beli serangan. Tapi kacau oleh keputusan-keputusan bobrok dari Asep Yandis dan juga petugas VAR. Ini kalau kami sebutin ya dari babak pertama sampai akhir babak kedua. Ini udah nggak kehitung nih kontroversi yang Asep Yandis ini lakuin. Jadi yang dirugikan bukan cuma pihak tuan rumah Persebaya, tapi juga tim tamu pun dirugikan juga sama ini wasit. Kalau kami sebutin satu-satu ini nggak bakalan cukup waktunya karena banyak banget nih kesalahan dari Asep yang di sini. Silahkan tonton sendiri sampai full. Ini banyak banget kontroversi dari Asep yang di sini. Buat Pak Erick Thohir, tolong dong ini dibenahi nih wasit yang satu ini nih.